istri ya sampai hari ini masih psycho. Yang mendukung ulun nah. Ya, betul, Ancak betul. tata yang mendukung madahe ulun setia jonon bini ulun seikung aja. Wah, dada aja. Itu memang karena Kayak apa cara menghadapi perbedaan fikih terutama dalam segi ibadah nih Tat? perbedaan pemahaman terkait dengan rokaat ini sudah ada sejak zaman Imam Mazhab itu. Oke. Nah, bahkan sudah ada sejak zaman Imam sahabat sudah ada. Oke. Selamat datang di Pandiran Warung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ayahanda Ustadz Khairuddin Hafizullah. Tat, ulun kami lebih tepatnya mengundang pian di sini ada banyak benar hal yang hendak ditakunakan Tat. Ya, Kira-kira kau ajak Tat lah. insyaallah. Nah, alhamdulillah. Jadi beliau ini salah satu penceramah atau tokoh agama yang aktif di beberapa organisasi tetlah atau di beberapa kegiatan. Cuma lebih nyamannya nih, lebih abdolnya nih langsung beliau aja yang memperkenalkan diri beliau, terus tuh kesibukan pian sekarang sedang apa Tat? Habis itu mungkin pian sedang menjabat sebagai apa di organisasi apa saja. Silakan Tat, kamera aktif sebelah Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah dipercaya untuk berhadir dalam podcast ini. Kita berharap mudah-mudahan nantinya memberikan kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Baik, nama saya itu Khairuddin. Gelarnya Sarjana Hukum Islam, SHI. SHI. Ya. Nah, kalau SAG kan itu yang dulu ya, Iya. yang dulu. Dan sering diplesetkan SAG itu sering diplesetkan sarjana alam gaib. Masya Allah. Jadi lulus sarjana syariah itu di STAI Darussalam Martapura. Iya. Jadi memang basic kuliahnya di situ. Ya. Ya, basic kuliahnya di STAI Darussalam Martapura. Angkatan 2003. 2003 Tat. 2003 pian lulus masuk. Masuknya Masuknya. 99, Oh, keluarnya iya. 2003 lulus. 2003. Nah, kemudian istri ya sampai hari ini masih saikom. Jadi istri itu yang ituang ya, yang saikom. Menunggu tadi. Kalau ada bercabang gitulah, ada. Masya Allah. Nah, ini. Mudah-mudahan istiqomah nih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Orang mengatakan poligami itu sunnah, Ya. tapi ulun mengatakan bahwa justru monogami itulah yang sunnah. Iya. Poligami itu sifatnya hanya boleh, Boleh Tat lah. bukan anjuran utama Iya. dan bukan sunnah utama. Sunnah utama itu adalah monogami. Jadi istri satu sampai terpisah oleh maut. Karena Rasulullah itu lebih banyak hidup dengan monogami daripada poligami. Masya Allah. Ada waktunya Tat lah, jumlah tahunnya Tat lah. Waktu bahkan rentang tahunnya itu lebih banyak hidup monogami dengan Siti Khadijah dibandingkan dengan hidup berpoligami. Masya Allah. Ini sesuai dengan quote yang Cak Un sampaikan Tat lah. Iya, betul. Jatuh cintalah di setiap harinya dengan orang yang sama ya Tat. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Mutiara hikmah hari ini luar biasa.
Artinya Masya Allah. betul. Oh, ada yang mendukung ulun nah. Ya, betul, Rancak betul. tata yang mendukung madahe, ulun ini setia jangan bini ulun seikung aja. Wah, dada aja. Itu memang karena basicnya berpikiran anak berpoligami. Iya. Masya Allah. Kemudian anak, alhamdulillah 3 orang. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah 3 orang dan ini tidak bermaksud pamer juga, tetapi karena memang situasinya mengharuskan untuk dijelaskan. Iya. Jadi anak pertama itu di Salauri, itu Turki bagian Eropa. Nggih. Kemudian anak kedua itu di Sile, itu Turki bagian Asia. Kemudian yang ketiga itu di di Turki juga. Nggih. Ya. Nah, cuma tempatnya di mana itu pokoknya antara 2 kakaknya. Oh iya. Nah, di antara 2 Perbatasan lah. kakaknya ya. Dan jauh-jauh tempatnya. Nggih. Nah, ya, alhamdulillah. Itu di universitas berbeda kan? Iya, di pesantren yang berbeda. Oh iya. Jadi di situ pesantren akan tetapi pesantren tempat anak ulun belajar itu sama dengan bandingannya dengan 2 universitas. Oh. Bandingannya tuh satu pesantren itu bandingannya keilmuannya itu sama dengan 2 universitas. Masya Allah. Gitu. Ya mudah-mudahan sehat gitu ya. Amin ya Allah, mudah-mudahan sehat, lancar di sana lah. Ya, kemudian pengalaman kerja itu pengalaman kerja itu pertama pernah mengajar di Sanawiyah Nggih. Darul Hijrah, kemudian Aliyah Nggih. Darul Hijrah, SMP Darul Hijrah, kemudian pondok pesantren Darul Inabah setara dengan Aliyah dan Sanawiyah juga. Nggih. Kemudian yang lama itu di Madrasah Sanawiyah 4 HSS Oh di kandangan. di Kandangan. Nggih. Kemudian pernah jadi Nggih. dosen usul fikih di Sekolah Tinggi Agama Islam jurusan Bahasa Arab. Nggih. State ya, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah untuk jurusan Bahasa Arab. Nah, itu. Nah, kemudian kalau pengalaman di organisasi itu sampai hari ini pertama duduk di Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan daerah Muhammadiyah HST. Kemudian di MUI HST sebagai sekretaris Fatwa MUI. Nah, itu. Saya kira itu untuk perkenalan. Masya Allah, luar biasa beliau nih. Artinya nih dengan pertanyaan yang kena kami ajukan ini, insya Allah sangat bersangkutan nih dengan Sangat relate sekali. ya relate sekali karena kan apalagi bulan puasa nih teteh kadang-kadang jadi perdebatan nang kada ada habisnya nih. Iya. Ini mana nang bujur jar yang berapa rakaat, yang sekian rakaat kah, sekian rakaat kah. Nah, iya, habis itu nih sujud nih bedulu tangan kah lintuhut kah jabak alasan teteh. Iya. Nah, artinya kan apalagi kayak ulun nang awam nih nah. Oke. Biasanya tuh girahnya nih tinggi luar biasa, tapi ilmunya kurang, adabnya kurang. Nah, lalu menggubu-gubu. Lalu kada kawa beda sedikit, tuk tunjuknya. Iya. Beda sedikit, salah. Wah, Iya. luar biasanya itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pencerahan kali ini adalah tercerahkan supaya orang-orang awam mengkaya ulun ini nah kada langsung memponis ini salah. Nah, Insya Allah. jadi itu kira-kira untuk pembukanya Tat lah. Iya. Jadi pertanyaan pertama nih Tat, perbedaan ini berarti dalam bahasa Arab ikhtilat Tat lah. Ikhtilaf. Wah, ikhtilaf dalam bahasa Arabnya. Arab. Terus ikhtilaf ini dalam Islam itu pandangannya seperti apa Tat? Pertama-tama yang harus dipahami dulu itu ada istilah yang katanya itu berakar dari akar kata yang sama, tetapi kemudian memiliki terminologi yang berbeda. Nggih. Misalnya kita sering mendengar kata ikhtilaf, Nggih. mendengar kata khilaf, Ya, nggih. mendengar kata mukhalafah, Nggih. mendengar kata khilafiyah. Khilaf ya. Nah,
khilafiyah itu ataupun khilaf ataupun mukhalafah, ya, atau ikhtilaf itu sebenarnya kan berakar kata dari kata yang sama, khalafah. Ya, kemudian nanti berubah menjadi ikhtalafa. Jadi ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan. Secara etimologi atau secara bahasa itu ikhtilaf itu kan artinya bermusuh-musuhan. Ya. Nah, bermusuh-musuhan atau Berbeda. berlawanan, berbeda. Tetapi yang diinginkan dari makna ikhtilaf itu sebenarnya adalah perbedaan para ulama dalam memandang satu hukum dari satu kejadian yang dasarnya itu bukan sesuatu yang pasti. Dasarnya itu adalah dhanni. Dasarnya dhanni. Jadi di Al-Quran itu sebenarnya lebih banyak ayat-ayat yang penunjukannya itu dhanni dibandingkan dengan ayat-ayat yang penunjukannya itu qat'i. Qat'i itu pasti. Nah, kalau sudah pasti, ini memang tidak ada khilaf di situ. Itu wajib sam'an wa ta'atan. Tetapi ketika ayatnya itu dilalahnya dhanni, maka Al-Quran membuka ruang untuk berbeda pendapat. Ya. Apa Jadi, Tat? Ulun potong sedikit. Zonni itu apa, Tat? dhanni itu artinya sesuatu yang tidak pasti. Oh, ini. Makanya fikih itu masuknya di dhanni. Nggih. Ya. Makanya kan nanti kita akan jelaskan bahwa fikih itu hanya berbicara tentang sesuatu yang dalilnya tidak pasti. Kalau dalilnya sudah pasti, itu bukan fikih. Misalnya sholat fardu 5 kali sehari semalam, ini bukan masalah fikih. Sholat fardu itu wajib, kemudian haji itu wajib, kemudian puasa Ramadan itu wajib. Ini bukan fikih. Karena dalilnya jelas kan. Sholat misalnya wajib aqimus shalah, zakat wajib wa atuz zakah. Kemudian haji wajib wa atimul hajja wal umrah. Ya. Jadi dalil-dalil yang sudah pasti kewajibannya itu bukan lagi sesuatu yang tidak masuk dalam ranah fikih. Nah, fikih itu sesuatu yang dalilnya itu tidak pasti. Contohnya misalnya, ya, ini ada ibu hamil. Nah, ibu hamil ini kebetulan mengandung dan usia kandungan itu sudah 8 bulan lewat. Siap. Nah, ya kalau berarti kan tinggal nunggu melahirkan. Ya. Anaknya sudah sempurna itu. Nggih. Nah, lalu ada kasus bahwa ibu yang hamil tadi meninggal dunia. Meninggal dunia. Nah, meninggal dunia. Nah, di sini kan ada 2 tindakan yang harus dilakukan. Pertama, keharusan untuk membedah perut si ibu yang sudah mati. Padahal ada hadis yang mengatakan bahwa kita tidak boleh merusak mayit itu. Iya. Ya, tidak boleh merusak mayit. Merusak mayit itu bentuknya macam-macam. Tangan jadi putus kemudian dibelah, itu kan tidak boleh, itu haram hukumnya. Tetapi di sisi lain, kalau kita tidak bedah perutnya, otomatis kita akan membuat bayi itu mati. Di sini kan dilematis nih. Artinya dibedah merusak mayit, tidak dibedah pembunuhan. Nah, lalu dalil-dalilnya tidak jelas di sini. Nah, sehingga para ulama kemudian melahirkan sebuah konsep bahwa ketika terjadi 2 problem yang sama-sama merusak, maka ambil yang lebih ringan kerusakannya itu. Ambil yang lebih ringan dosanya. Membedah mayit itu dosa itu, karena termasuk merusak. Tetapi membiarkan bayi mati itu dosanya lebih besar. Maka kita mengambil akhafud dararain, mengambil yang dosanya itu lebih kecil, sehingga yang kita lakukan adalah membedah perut. Nah, ini masuk daerah fikih. Nah, karena memang tidak ada kejelasannya kan. Nah, yang kedua, ya, sholat itu kan wajib itu. Nah, ini memang sudah sepakat sholat wajib. Cuma mengawali sholat
cara takbir itu kan beda-beda itu. Nggih. Nah di sini masuk fikih. Iya. Jadi ada yang mengangkat tangan setentang dengan 2 daun telinga, Nggih. ada yang setentang dengan bahu, Nggih. ada yang meletakkan di antara keduanya. Iya. Nah ini sudah ranah fikih. Artinya dalam konteks ini kita tidak boleh saling menyalahkan. Iya. Karena fikih, Nggih. ya fikih. Nah, jadi banyak contohnya itu banyak. Luar biasa. Jadi contoh yang apa? Sehari-hari itu. Nggih, bayi dan ibunya tadi itu sudah nyaman mana dipahami teh. Iya betul. Luar biasa tuh contoh mencontohkan tadi itu kan memilih tadi. Iya. Membiarkan bayinya mati kah Atau merusak mayat tadi. Dengan tanda kutip tadi mayat akan merasakan hal yang sama ketika hidup itu tadi. Iya betul. Terus Tat, contoh-contoh khilafiyah perbedaan tadi kan sudah pian ceritakan tadi. Iya. Dengan kisah ibu tadi tuh, ibu dan bayi tadi. Habis itu cara menghadapi nah ini biasanya. Cara menghadapi perbedaan pendapat dalam masalah fikih ini. Kayak apa harusnya bersikap sebagai orang awam kayak apa, sebagai para dai yang berbeda kayak apa cara menghadapinya. Iya. Dari sisi dai-nya, dari sisi ulamanya, itu pertama memang harus melakukan edukasi, pendewasaan, dan perluasan wawasan. Ya. Yang harus dipahamkan kepada umat itu bahwa ikhtilaf itu beda dengan khilaf. Ikhtilaf beda dengan khilaf. Ikhtilaf beda dengan khilaf. Kalau ikhtilaf itu sebagaimana yang ulun sampaikan tadi bahwa itu adalah perbedaan para ulama dalam memandang satu kasus yang berdasarkan dalil-dalil yang tidak pasti. Iya. Nah, sehingga wajar kalau kemudian timbul perbedaan dalam pemahaman. Nah ini wajar. Bahkan salah seorang ulama dari kalangan tabi'in itu Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, beliau ini di samping ulama, beliau juga umaro, bahkan cucu dari Umar bin Khattab. Beliau mengatakan apa? Saya itu lebih setuju bahwa memang di kalangan ulama itu harus ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena kalau pendapat itu hanya tunggal, maka itu akan menyusahkan generasi-generasi yang akan datang. Jadi perbedaan pendapat itu wajar. Bahkan justru perbedaan pendapat dalam konteks dalil-dalil yang dhonni itu akan memperkaya fikih kita. Masya Allah. Sehingga akan memudahkan ya bagi orang-orang itu dalam menjalankan agama. Nah, sedangkan khilaf itu lain ikhtilaf. Kalau khilaf itu bermusuhan. Bermusuhan. Nah, makanya kalau ikhtilaf itu dipahami sebagai khilaf, ya akibatnya itu tadi. Yang asalnya bersahabat jadi kada berteguran. Nah, itu. Nah, jadi kita menghindari khilaf, tapi mentoleransi ikhtilaf. Jadi ada kata-kata menarik seperti ini. Dalam konteks yang dhonni ya, yang tidak pasti, marilah kita bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan. Masya Allah. Itu. Luar biasa. Karena memang luar biasa. Kadang-kadang gini lagi. Perbedaan pendapat itu kan tidak berarti bermusuhan kan? Iya. Nah, cuma hari ini setiap perbedaan pendapat itu kenapa ditafsirkan sebagai permusuhan? Iya. Mestinya tidak. Perbedaan pendapat itu sesuatu yang lumrah. Bahkan itu hukum alam. Sahabat saja berbeda. Bahkan di zaman Nabi perbedaan di dalam memahami pendapat itu sudah pernah terjadi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi gini, wahai sahabatku sekalian, nih pasukan perang ini, kita akan menuju ke perkampungan Bani Quraisyah. Perkampungannya orang-orang Yahudi yang membelot dari kesepakatan. Jadi sebelum berangkat itu, Nabi berpesan apa? La yusalliyanna ahadukum ala asra illa fi Bani Quraisyah. Jangan sholat kan asar sebelum sampai di perkampungan Bani Quraisyah. Artinya para sahabat yang akan berangkat kan mendengar dengan telinga kan bahwa di hadapan mereka Nabi bersabda seperti itu. Ya berangkat. Nah, tapi ketika matahari itu sudah mulai tenggelam, artinya sebentar lagi masuk waktu maghrib. Nah di sini sahabat kemudian berbeda ijtihad itu. Ada yang melaksanakan sholat asar dengan alasan habis waktu. Ada yang tetap melakukan perjalanan dengan alasan ujar Nabi jangan sholat asar sebelum sampai di perkampungan.
Nah, menariknya adalah di ujung hadis itu disebutkan Nabi tidak membela salah satu dari dua kelompok itu. Artinya apa? Nabi sangat memahami bahwa potensi berbeda itu memang bisa dibenarkan. Dan buktinya sahabat juga tidak saling berkelahian, tidak saling menuduh kan. Nah, itu. Yang kita harapkan itu berbeda tetapi jangan sampai masuk ke hati. Nah, itu. Jadi, kalau Islam memandang selama itu ikhtilaf dalam bidang furu'iyah, karena kalau usul kada boleh Ustaz. Usul itu misalnya usul akidah, Tuhan kita satu misalnya, ada Tuhan kita dua, kada boleh. Ya kalau misalnya Nabi kita, Nabi terakhir Nabi Muhammad, ada lagi Nabi yang lain misalnya dari Yaman, nah kalah. kada boleh. Ya, itu usul. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya perbedaan-perbedaan dalam furu'iyah, maka Islam mentolerir itu. Bahkan Islam memandang itu sebagai sebuah khazanah kekayaan fikih di Islam itu. Ya, ya ikhtilaf yang kada boleh, khilaf yang kada boleh. Terus Ustaz, yang gasan kami yang orang awam bener, kayak untuk apa? Yang orang awam itu ada dua opsi. Pertama, dia boleh mengikuti pendapat terbanyak, artinya mengikuti pendapat jumhur. Boleh. Karena kalau ulama banyak memegang itu kan keselamatannya lebih terjamin gitu kan. Nah itu. Tapi kalau misalnya dia ingin mengambil opsi yang kedua, maka dia boleh menghubungi orang-orang yang menurutnya ini memiliki potensi kredibilitas untuk memberikan jawaban itu, mana yang lebih yang diyakini yang diyakini yang mana yang lebih kuat. Jadi opsinya dua. Pertama, kalau misalnya memang tidak ingin bertanya, maka dia bisa mengikuti pendapat terbanyak dari kalangan ulama. Tapi kadang-kadang kan sebagian orang tidak puas tuh kalau sekedar mengikuti, dia ingin tahu alasannya. Nah, silakan hubungi ulama-ulama yang dinilai memiliki kredibilitas di dalam fikih muqaranah, fikih perbandingan. Nah itu. Nah ini bagi orang awam sebenarnya. Nah masalahnya kebanyakan itu deh julun tadi ulun pengalaman pribadi aja bang lah. Bila hanya belajar ini, wah rasa aku nih bang sudah paling itu betul. Mungkin kebanyakan termasuk ulun nih salah satu yang pernah melewati fase itu. Mbak alhamdulillah belajar buju-buju, ternyata merasakan semakin belajar nih, semakin banyak nih yang kada tahu lagi ulun nih nah. Ternyata pas belajar, ternyata ini tuh ada aja yo dalilnya. Nah, ternyata seorang yang kada tahu lagi. Betul. Terkadang waktu awal-awal tuh semangatnya luar biasa, tapi tadi ilmunya belum banyak, tapi girahnya tinggi benar. Lalu rapak rabus. Sebenarnya bahaya juga tuh, artinya kalau girah tanpa ilmu kan itu berbahaya tuh. Itu bisa bahasanya itu ya ekstrim itu. Lebih ke situ tadi, bujur. Arahnya lebih ke sana lu mudah menjudge orang. Mudah terprovokasi ya juga. Mudah terprovokasi bujur biar kada awal di nyalain sedikit Iya. Jadi seperti rumput kering tuh yang kada kawa kena sedikit terbakar. Sedikit insyaallah. Terus Ustaz, prinsip-prinsip dasar gasan menyelesaikan perdebatan atau perbedaan di satu pendapat itu kira-kira bagaimana Satu yang harus dimiliki itu adalah kebesaran jiwa untuk menerima perbedaan. Itu harus ditanamkan. Harus ditanamkan itu. Jadi kalau sejak awal dia tidak ingin menerima perbedaan, malaikat Jibril pun memberikan nasihat tidak akan mempan. Malaikat Jibril memberikan karena memang sudah itu. Jadi pertama itu adalah dia harus berani menerima perbedaan. Karena berbeda itu tidak berarti bermusuhan kan. Nah, yang kedua, perlu peningkatan wawasan. Nah, selama ini yang terjadi, kenapa selalu terjadi perbedaan dalam konteks khilaf itu? Karena memang ada yang mengkompori. Pian jangan baca kitab itu. Pian jangan baca kitab itu. Nah, baca kitab ini saja. Jadi pembatasan pengetahuan seperti inilah kemudian yang membuat orang itu terkungkung dalam satu pemahaman dan tidak berani keluar dari situ. Jadi ada istilah yang ulun pahami bahwa pengetahuan itu atau banyak membaca itu sebenarnya adalah sebuah jembatan yang akan membuat kita berdamai dengan sesama dan alam. Jadi kan faktornya di situ, kekurangan pengetahuan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam memahami
perbedaan itu, ya kita harus melihat dulu bahwa konteks yang kita bicarakan ini sebenarnya memang urusan furu'iyah, Iya. bukan urusan usul gitu. Iya. Nah, ketika kita mengetahui bahwa ini urusan furu'iyah, urusan cabang, bukan masalah pokok, maka disitulah lahir kebesaran jiwa untuk saling menerima. Karena ini tidak mungkin bisa disatukan furu' ini. Betul. Ya, fikih ini, contoh aja, ada orang bertanya, apa hukumnya orang sudah berwudu tidur misalnya? Iya. Ini kan ulama sampai 20 pendapat itu mengatakan Iya. tidur yang bagaimana kan gitu. Iya. Kalau ulama saja menyikapi apakah batal atau tidak sampai 20 lebih pendapat, itu kan membuktikan bahwa ini tidak ada dalil yang jelas tentang ini. Nah, sehingga melahirkan berbagai, nah hal-hal yang seperti ini memang harus dipahami. Ketika pian mengucapkan kebesaran jiwa tadi, dasar buju mana tadi? Ulun merasakan mana katanya. Jadi kan masalah kebesaran jiwanya artinya mau Legowo menerima melihat orang, menerima iya. kalau memang kita salah. Iya. Nah terkadang teteh ini sadar ya nih serang salah nih, tapi gengsi teteh. Nah, iya, ini. lalu mencari jalan-jalan supaya jadi pembenaran gasan apa Iya. yang diyakininya. Nah, ini. Jadi kita beragama itu bukan mencari pembenaran, tetapi mencari kebenaran. Masya Allah. Nah terus Tat, untuk masalah fikih ini Tat, tadi kan ada perbedaan-perbedaan. Kira-kira bagaimana Tat mencari atau rujukan yang paling tepat gitu nah, gasan-gasan yang hendak kita umpati. Jadi pertama-tama memang rujukan-rujukan yang penting dalam persoalan khilaf itu, ya misalnya kitab Bidayatul Mujtahid, wa Nihayatul Mujtahid. Ini karangan Ibn Rushd ya. Ibn Rushd itu ulama Spanyol. Beliau itu menjelaskan kenapa sesuatu itu bisa berbeda dengan dalil-dalilnya itu. Jadi kalau kita baca itu akan memperkaya hazanah kita sehingga kita tidak seperti katak dalam tempurung. Yang kedua ada al-fiqh ala madzahibil arba'ah itu. Alal madzahib al-arba'ah. Jadi fikih berdasarkan pandangan 4 imam mazhab. Mulai dari masalah toharo sampai masalah yang hukum-hukum itu dibahas, perbedaan-perbedaannya di mana, sholatnya di mana. Nah ini akan memperkaya kita. Jadi banyak-banyak lagi, baik itu skala kitab yang besar ataupun kitab yang kecil. Jadi memang kita sarankan untuk membaca itu. Atau paling tidak kalau tidak bisa membaca, cobalah lakukan majelis yang khusus membahas masalah fikih ikhtilaf itu tadi. Nah kita mohon maaf lah di pemuda bahkan di ayahanda kita itu tidak ada kajian fikih ikhtilaf. Nah sehingga di Muhammadiyah ataupun di pemuda Muhammadiyah itu pun rentan ya terjadinya pergumulan pemikiran yang terkadang itu menjadikan yang asalnya akrab jadi kada akrab. Ini kan petaka sebenarnya. Petaka. Nah kita tidak inginkan itu. Jadi silakan dibaca itu. Kalau tidak mampu undang ustadznya. Iya. Gitu kan. Undang yang berkompeten. Yang berkompeten jangan undang sembarangan gitu. Terus Tat, apa peran ulama dan mujtahid dalam menyelesaikan perbedaan pendapatnya? Apakah memang ada kayak pian di MUI Tat lah? Ada yang memang konsen kayak menyelesaikan khusus yang kayak masalah perbedaan-perbedaan kah? Atau misalnya ada memang kesadaran dalam organisasi ada memang yang harus menyelesaikan ini katanya. Kalau para ulama itu sebenarnya itu khususnya bagi mereka yang pengarang-pengarang itu di buku-buku mereka memang sebenarnya lebih kepada mengajak untuk bersatu. Ya. Misalnya fikih sunnah itu kan Said Sabiq, atau misalnya Sahih Fikih Sunnah itu Said Kamal. Nah, jadi yang kita baca selama ini di dua kitab itu memang itu dua kitab yang jadi andalan ulun lah di samping kitab-kitab yang lain. Cuma ini yang paling ulun luar biasa gemari gitu. Jadi tidak ada di antara mereka yang menggiring, sebenarnya tidak ada. Jadi masing-masing pendapat itu dilatar belakangi oleh dalil. Dalil. Cuma dalil-dalil itu kan ada poin-poin yang dijadikan sebagai blueprint. Nah, misalnya untuk si A kenapa seperti itu? Oh, blueprintnya di sini. Nah, sementara si B blueprintnya di sini. Kan ini sangat mungkin terjadi, bahkan sekaliber Imam Malik dan Imam Syafi'i kan ketika mempelajari hadis itu titik beratnya berbeda. Ketika Imam Malik mengatakan bahwa lau annakum tatawakkaluna 'alallah haqqa tawakkuli la razaqakumullah gitu kan. Nah, ini bagian atas kan? Kata Imam Malik, hidup ini cukup bertawakal.
Kalau kita bertakwakal, bujur-bujur bertawakal, rezeki itu datang seorang. Masya Allah. Nah, itu titik beratnya di atas, tapi Imam Syafi'i mengambil yang di bawah. Nggih. Ya, burung itu setiap pagi keluar dari sarangnya, kemudian datang di sore hari dengan membawa makanan. Kata Imam Syafi'i, baris bawah ini mengatakan rezeki harus dicari, tidak cukup hanya bertawakal, kan? Artinya apa? Di hadis, di zaman dua imam besar, itu pun bisa melihat satu hadis dari sudut yang Pandang berbeda. Tapi bagi kita yang memahami fikul ikhtilaf, itu justru menjadi hazanah. Iya. Bahwa Imam Malik bisa dibenarkan dalam satu kasus, Imam Syafi'i bisa dibenarkan dalam satu kasus gitu. Iya. Nah, jadi tidak perlu mengatakan Imam Malik berarti lebih pintar. Kan tidak usah mempertentangkan antara guru dan murid. Nah, ini sudah tidak wajar kan? Dan ulama-ulama dulu kada saling menyalahkan. Tidak saling menyalahkan, bahkan mereka itu tidak pernah mengatakan fatwaku ini Paling benar. paling benar dan sama kedudukannya dengan wahyu misalnya kan. Bahkan Imam Malik, Imam Malik itu pernah didatangi khalifah. Nggih. Khalifah ini mengusulkan bahwa kan Imam Malik punya karangan kitab namanya Kitab Muwatta. Nggih. Ujar khalifah itu, iya Syekh, bagus benar misalnya kitab Muwatta ini pian jadikan sebagai sumber rujukan utama sehingga Makkah Madinah ini kada lagi berbeda pendapat gitu. Apa kata Imam Malik? Jawaban Sayyidin yang luar biasa. Kata Sayyidin, jangan. Karena masing-masing orang itu di tempat mereka, di negara mereka, di kebiasaan mereka, itu sudah ada ulama-ulama yang mengajarkan fikih yang berbeda dengan kita. Jadi biarkan mereka melaksanakan apa yang mereka pahami. Tidak perlu disatukan, karena kalau misalnya satu berdasarkan Muwatta akan timbul berbagai muskilat atau kesulitan-kesulitan. Masya Allah. Luar biasa Imam Malik. Nah terus Tat yang relate benar nih, apalagi sekarang nih Tat. Iya. Kira-kira kayak apa cara menghadapi perbedaan fikih terutama dalam segi ibadah nih Tat. Kan tadi jumlah rakaat ada yang berbeda. Iya. Nah dan lain sebagainya. Itu tuh kira-kira cara yang bijak nih Tat untuk menghadapi perbedaan ini. Ulun sebagai murid atau sebagai orang awam nih kayak apa harusnya bersikap nih. Iya. Nah, Jadi pertama kita harus memahami bahwa yang menjadi perdebatan di dalam konteks ibadah itu kan sebenarnya pada dalil-dalil dzanninya. Kayak rakaat tarawih itu kan sebenarnya dalil dzanni itu. Karena fakta yang sampai ke kita, rakaat tarawih itu ada yang 40 plus 7 witir. ya. Ada yang 36, ada yang 23 plus witir, ada yang 11. Kemudian ada yang 13, baru-baru ini kan Arab Saudi menetapkan 13. 10 tarawih, 10 tarawih kemudian witir 3. Ya. Nah, apa? Iya, 13 ya. Oke, 13. Ini sebenarnya perbedaan pemahaman terkait dengan rakaat ini sudah ada sejak zaman Imam Mazhab itu. Oke. Nah, bahkan sudah ada sejak zaman Imam sahabat sudah ada. Oke. Nah, sehingga ini adalah persoalan-persoalan yang dalilnya zonni atau tidak pasti. Nah, sehingga pertama yang mana yang kita ikuti? Kalau misalnya kita sholat di Masjid Mujahidin, otomatis ikuti di Mujahidin. Karena supaya tidak menimbulkan fitnah. Karena kan yang 11 rakaat juga diakui. Jadi ketika kita melakukan itu, maka itu sah sholat kita. Nah, beberapa waktu yang lalu ada salah seorang jamaah kita itu yang hendak berangkat umroh. Rencananya kan mendapati Ramadan di situ. Nah, dia bingung. Kebijakan Arab Saudi itu mengatakan di sana sudah 13 rakaat dan 22 gitu. Nah, itu seperti apa itu kan? Maka kita terbiasa 4-4. Ujar ulun yang 22 pun sah. Yang 22 sah, yang 4-4 sah. Yang 13 pun ada dalilnya. Jadi ketika pian di sana, ya lakukan sesuai dengan kebijakan di sana. Tidak perlu membuat aturan sendiri karena yang 13 itu sah, yang 11 itu sah, yang 40 itu sah, yang 47 itu sah, 36 itu sah. Yang kada sah itu yang kada sholat tarawih. Jadi dipahamkan itu. Yang kedua, lagi-lagi harus berbesar jiwa. Jadi rumus utama di dalam menyikapi perbedaan itu adalah keberanian kita untuk membuka hati, menerima perbedaan itu. Nyaman tuh kita hidup. Berarti harus berbesar hati. Berbesar hati. Iya, dan harus berbesar hati apabila salah mengakui kesalahan. Mengakui, betul.
Tidak mencari pembenaran. Tidak mencari pembenaran ya. Itu. Masya Allah. Terus Tat, dengan adanya perbedaan ini pasti ada dampak positif dan negatifnya. Betul. Nah kira-kira supaya tahu dulu nih dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Nah kira-kira dampak positif dan negatifnya tuh menurut perspektif Pian ini apa Ustaz? Dampak positifnya itu kalau perbedaan pandangan dalam persoalan-persoalan furu'iyah itu dipahami sebagai khilafiyah, sebagai perbedaan sudut pandang dalam memandang nas-nas yang zonni, maka itu akan menjadi rahmat apabila disikapi dengan kebesaran jiwa itu tadi. Memang ada hadis mengatakan, tapi hadis ini kan dipermasalahkan, ada ikhtilafu ummati rahmatun. Itu memang secara sanad itu tidak ditemukan validitasnya itu. Tapi dalam konteks fikih itu diterima. Karena kan fikih itu kan dalilnya zonni tadi tidak pasti, sehingga keniscayaan untuk melahirkan perbedaan itu adalah sesuatu yang memang harus gitu. Nah sehingga ikhtilafu ummati rahmatun dalam konteks fikih itu bisa kita pakai. Jadi akan menjadi rahmat itu. Akan menjadi rahmat. Makanya ini sesuai dengan perkataan yang Umar bin Abdul Aziz kan bahwa kalau para ulama itu hanya memiliki satu pendapat saja, maka ini akan menyusahkan generasi berikutnya. Nah, itu. Jadi perlu ada khilaf itu. Ikhtilaf itu perlu. Itu dampak positif. Nah, negatifnya kalau dipahami sebagai khilaf. Bermusuhan kan, kalau khilaf itu kan sudah merasa bahwa aku paling benar, yang lain salah. Maka ini akan melahirkan permusuhan. Ini negatifnya di situ. Makanya tugas ulama itu adalah memberikan pencerahan. Ya, pencerahan. Terkait nanti apakah jamaah itu menerima atau tidak itu lain urusan, kita sekedar memberikan pencerahan. Makanya kan beberapa waktu yang lalu kita beruntun mengisi kajian tentang Raf'ul Malam anil a'immatil a'lam itu dikarang oleh Ibnu Taimiyah terkait dengan 10 sebab kenapa imam itu berbeda di dalam memahami nas. Nah, itu. Berarti itu sudah sampaikan tuh beberapa waktu itu, bahkan berikut contoh-contohnya sudah. Kenapa orang tuh melakukan perayaan malam nisfu Sa'ban tuh? Kenapa ini tidak gitu kan? Nah, itu sudah. Tergantung kita istilahnya itu nanti tergantung masyarakat mau menerima atau tidak. Pilihannya yang mana bukan urusan kita. Terus ini berhubungan tadi, mungkin itu sudah salah satu cara yang lakukan. Bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan, Tat? Nah, di tengah perbedaan yang banyak ini gitu. Ya, sebenarnya fokusnya cuma satu, itu selalu kembali kepada pendewasaan. Jadi fungsi ulama itu jangan menjadi tukang abu gitu. Jangan menjadi tukang abu ya dikipas-kipasi gitu. Tapi jadilah ulama yang senantiasa mengeluarkan fatwa-fatwa yang moderat. Nah, hari ini Indonesia itu sangat membutuhkan fatwa-fatwa yang moderat. Nah, bukan lagi fatwa-fatwa sepihak misalnya. Itu tidak laku sekarang itu fatwa-fatwa yang memaksakan kehendak tidak laku. Jadi fatwa-fatwa moderat itu penting. Nah, itu yang pertama. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah seorang ulama itu berusaha untuk melahirkan fatwa-fatwa yang moderat. Walaupun pada satu sisi dia pasti punya pilihan. Sebagai pribadi kan, tetapi di hadapan umat dia tidak boleh seperti itu. Dia hanya boleh mengatakan bahwa pendapat Imam Malik seperti ini. Silahkan pian pilih. Adapun ulun sendiri ya seperti ini. Nah, tapi kita berbeda tidak apa-apa. Tidak harus berbeda sab gitu kan, tidak. Nah, jadi ada istilah yang encak ulun ulang nih telah. Jadi cara toleransi itu yang pernah pian sampaikan. Pian minum teh, ulun minum kopi. Jadi nikmati sama-sama itu lah. Betul. Bukan berarti harus mencampurkan teh atau kopi lah. Betul. Justru kacau rasa tidak. Bisa muntah itu. Nah, gitu. Dan pepadahan pian atau kalimat pian yang paling ulun ingat teh sampai saat ini nah. Mungkin pian ingat atau kadangnya pernah ucap ini ulun kadang ingat tahu. Tapi ulun ingat sampai sekarang ulun mengingat itu. Baik itu di dalam ulun berorganisasi ataupun di rumah tangga dan sebagainya. Ujar pian nggak ini pernah menyambat. Jadi selama tujuannya itu sama, kayak apapun gondol masalahnya pasti dapat jalan keluarnya. Nah, jadi kan itu dulu memang itu kan yang harus berangkat harus dari kebersamaan dulu. Luar biasa itu. Dan itu harus merasakan teteh. Artinya kan kalau orientasinya akhirat nih,
masalah apapun, perbedaan pendapat apapun pasti tuntung. Iya betul. Karena orientasinya Allah. Orientasinya Allah. Iya betul Tapi betul. kalau sudah orientasinya makhluk, Pribadi. orientasinya pribadi, Cari masyarakat, cari umat, cari ekonomi misalnya. kada akan ketemu. Iya. Nah, itu luar biasa itu. Betul. Itu pian ingatlah pernah Ada ingat ya. lagi. Mungkin saking banyaknya ya. Masya Allah, itu yang lu ingat Tatay. Masya Itu kalau ada sedikit perbedaan apa dalam Iya, benak itu. Nah, jadi pian mengeluarkan itu dan itu ulun ingat sampai sekarang. Masya Allah. Dan insya Allah itu tuh selalu ulun ucapkan apabila misalnya ada perbedaan yang agak buntu gitu nah. Iya. Nah, itu selalu ucapkan baik itu ulun lawan kawan-kawan yang membersamai usaha ulun enggak. Iya, Masya Habis Allah. itu misalnya kayak kawan-kawan di kantor Iya, gitu, iya, gitu, iya. ulun. Luar biasa Tat. Iya. Masya Allah ini isinya daging ini. Iya. Jadi tetlah kalau boleh ulun sedikit menarik kesimpulan, luruskan kalau ulun salah. Nggih. Masalah perbedaan ini jangan terlalu dianggap berlebihan karena Betul, hanya betul. masalah cabang tadi, Cabang Tatlah. aja, betul. Lain dari batang Tatlah. Ya betul. Lain dari pokoknya. akar Tatlah. Lain dari akar. Betul. Kecuali sudah batangnya berbeda ya kan Nah awal. ini Pak, ini perlu penegasan. Ya, sekali lagi penjelasan Ustadz Khairuddin tadi untuk masalah cabang. Ya, Tidak menyangkut masalah pokok atau Iya. usul ada. Ini masalah cabang. bukan berarti karena orang yang hendak mempelesetkan itu tadi. Ya, berarti boleh seberataan. Kok boleh kita berbeda akidah? Oh ini gagal paham. Tidak. Itu berarti gagal paham atau sengaja ingin mempelesetkan. Iya, betul. Jadi biasanya ulun terakhir tuh pertanyaan biasanya pesan-pesan nih. Biasan pian kepada anak muda khususnya telah anak muda di kita di AST habis itu mungkin di seluruh Indonesia pada umumnya pesan-pesan pian bagaimana supaya kami ini tetap merawat kebinekaan ini dengan arif dan bijaksana. Terus kayak apa membangun girah beragama ini supaya tetap iman anak mudanya bagus, terus tuh soleh-soleh, tapi kada bercakut satu sama lain. Iya. Nah itu Tatay. Jadi sebelum pian sampaikan pesan-pesan itu, ulun pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Jazakallah khairan. Apuan. Pian sudah mau datang ke warung kami yang sederhana ini. Iya, kehadiran orang Masya Allah. Mudah-mudahan pian sehat dalam ketaatan, panjang umur dalam ketaatan, bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang pian sampaikan bermanfaat bagi kami seberataan. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun ucapkan kepada pian. Oke. Nah setelah ini pian sampaikan pesan-pesan penutup tadi dengan penutup salam. Pertama, ulun ingin menyampaikan pesan yang sangat indah. Ada pepatah Arab mengatakan, in lam takun mataran yarwi, fala takun naran tashwi. Yang pertama, artinya jika Anda tidak bisa menjadi air hujan yang membasahi, setidaknya janganlah menjadi api yang membakar. Ya, artinya apa? Kalau kita tidak bisa melakukan satu kebaikan yang bermanfaat bagi umat, setidaknya jangan melakukan hal-hal yang membuat mereka itu gaduh. Satu. Yang kedua, khilafiyah atau ikhtilaf di dalam memahami satu perkara itu adalah hal yang alami. Sehingga perbedaan-perbedaan dalam persoalan-persoalan cabang tidak perlu diperbesar. Karena terus terang di kita ini itu lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Maka saling menghargailah dalam perbedaan, tetapi saling kuat menguatkan di dalam persamaannya. Ini yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga, untuk anak muda tadi, jangan lupa untuk terus memperluas wawasan. Jadi jangan sampai seperti katak dalam tempurung, merasa sudah iya, begitu dibuka ternyata apa yang dilihat lebih luas daripada apa yang diketahui. Nah ini adalah bencana. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti bertanya, jangan pernah berhenti berdiskusi untuk sampai pada tahap agar bagaimana kita bisa saling memahami. Kemudian yang terakhir, belajarlah agama sampai kita paham bahwa perbedaan pendapat itu kalau disikapi dengan kepala dingin itu akan menjadi rahmat. Tapi ketika disikapi dengan hati yang panas, itu akan menjadi malapetaka untuk kita semua.
Ulun kira seperti itu pesan-pesan terakhir ulun. Mudah-mudahan sekali lagi podcast kita pada hari ini itu memberikan manfaat yang luar biasa, dan kepada Mr. Chairman ya, pembawa acara ini, kan Mr. Chairman pembawa acara, ulun ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan podcast kita ini ya kalau bisa itu didengar oleh seluruh anak muda, didengar oleh mereka-mereka yang memang ketujuh berkelahi. Ya mudah-mudahan ini menjadi peredam, menjadi oase di tengah panasnya perdebatan-perdebatan yang baik lokal maupun nasional. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandiran Warung.